dicipta oleh Allah itu sudah wujud, contoh kita sebagai manusia, maka diberikanlah di dalam diri yang dicipta itu kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk beraktivitas. Potensi yang menggerakkan kita beraktivitas itu yang disebut dengan fitrah namanya. Jadi kita tercipta sebagai manusia, di dalam diri kita ada fitrah. Fitrah ini yang dijadikan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita beraktivitas dalam kehidupan. Beraktivitas yang kita lakukan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan 3 bagian yang menyusun kemanusiaan kita. Jadi kita disebut manusia itu kalau terdiri dari 3 unsur. Hilang satu di antara 3 ini, berarti hilang kemanusiaannya. Yuk kita cek satu-satu ya. Awas, hati-hati nih. 1. Disebut manusia kalau ada fisiknya, jasmaninya, ada bodinya. Untuk itulah manusia disebut dengan bashar, ditampilkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada keadaan fisiknya yang beda dengan binatang, beda dengan jin, beda dengan malaikat. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Disebut bashar dalam bahasa Arab makhluk yang tampilan luarnya halus, baik, lembut. Jadi sebetulnya yang makhluk halus itu kita, Bu, bukan jin. Halus, bagus, lembut, itu tampilan fisiknya. Beda dengan hewan. Jadi kalau ibu bapak ingin bandingkan ke pasar minggu, masuk Ragunan, cek satu-satu. Bandingkan dengan kita, jauh. Karena itu disebut secara fisikal dengan bashar. Disebut manusia harus ada fisiknya. 2, agak cepat. Disebut manusia mesti ada akalnya. Tidak mungkin bernama manusia jika tidak memenuhi bagian yang kedua, yaitu akal. Hilang akalnya, maka berubah dari manusia menjadi hewan. 3, cepat. Ada rohnya, ada rohaninya. Jadi fisiknya ada, akalnya ada, rohnya ada. Fisik ada, akal ada, roh tidak ada. Itu mayit namanya. Roh ada, akal ada, fisik tidak ada, gentayangan namanya. Jadi disebut manusia mesti ada 3 bagian ini. 1, rohnya ada, rohani. 2, akalnya ada. 3, fisiknya ada, rohani, aklani, jasmani. Ini yang menyusun kita sebagai manusia, dan dengan itu kita beraktivitas dalam kehidupan. Allah kemudian setelah wujud 3 bagian ini menjadi manusia, maka memberikan potensi fitrah dalam jiwa kita yang disebut dengan takwa. Itu didapatkan di Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa ini ibu bapak itu inti kehidupan kita. Itu generator kita untuk beraktivitas. Jadi kalau tidak difungsikan, ini fisik bisa salah beraktivitas. Fisik dibimbing tanpa takwa bisa keliru. Akal dibimbing tanpa takwa, ipteknya tinggi, impaknya kosong, hancur dan menghancurkan. Spirit, roh kita berkehidupan, tapi tidak ada sinyal takwa yang diaktifkan. Riya muncul, sombong muncul, dengki muncul, iri hati muncul. Jadi sebetulnya ketika Allah meminta kita menunaikan ibadah puasa selama 30 hari itu, Allah melatih kita untuk mengaktifkan kembali potensi yang ada dalam jiwa ini supaya menggerakkan semua bagian tubuh kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itu tujuan puasa ketika diungkap dalam Al-Quran, tujuan terakhirnya mengaktifkan sinyal takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi tujuan akhirnya takwa. Kenapa diminta untuk mengaktifkan sinyal takwa itu? Karena ini generator hidup kita. Hilang takwanya, redup sinyalnya, maka dipastikan manusia tidak akan berjalan di muka bumi dengan semestinya. Yuk kita ambil contoh. 1. Kebutuhan fisik kita secara luar. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Ini konsepsi dasarnya.
Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, jauh ataupun menengah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu menyebar di muka bumi, mungkin beda kecamatan, beda wilayah, beda kota, beda kabupaten, sampai beda negara, kata Allah. Untuk apa? Kulu mimma fil ardi, untuk menyebar, mencari minimal kebutuhan fisik, setidaknya supaya bisa memenuhi kebutuhan makan. Silahkan menyebar. Tapi yang paling menarik, apa aturan pertama yang Allah tetapkan ketika melekatkan kebutuhan fisik dengan penyebaran di bumi? Perhatikan kalimatnya. Kulu mimma fil ardi, muncul halalan thayyiban. Silahkan menyebar di muka bumi, mencari kebutuhan pokok, minimal bisa memenuhi kebutuhan makan, tapi lakukan dengan cara halal, legal, dan thayyib. Apa hubungan dengan takwa? Untuk mendapatkan cara yang halal ini nanti ditafsir di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Perhatikan kalimatnya. Di sini ya ayyuhan nasu, di sana ya ayyuhan nasu. Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nasu, Al-Hujurat ayat 13 ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Kalau saya mau sebutkan detil, ya harfun nida, huruf nida disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Berfungsi memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hai semua manusia yang masih merasa manusia, baik merasa dekat dengan Allah, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunnya munada bimakna taukid, haknya tanbih untuk mengingatkan. Saya tegaskan kepada kalian, kata Allah. Saya ingatkan, An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk manusia yang punya sifat bersosial. Kalian boleh menyebar, kalian bisa bersosial, kalian bisa bekerja, berinteraksi. Tapi ingat, kata Allah, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dengan keagunganku. Kalau baca Quran ada huruf di sana didapati inna, jangan diartikan kami bermakna jamak kepada Allah, keliru. Maknanya secara balaghah ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Kalau Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan informasi, ini menandakan informasi yang disampaikan begitu agung. Saking agungnya Allah menghadirkan zatnya untuk mengangkat informasi itu. Malam Al-Qadar penting tidak? Istimewa tidak? Karena itu dibuka dengan kalimat inna. Inna anzalnahu fi inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Demi keagunganku, kata Allah, aku hanya ciptakan manusia itu cuma 2 jenis. Ada berapa jenis? 2. Ayo dicek ya. Awas, nggak ada yang ketiga nih. Tanya pada diri masing-masing ya. 1 min dzakarin, kalau bukan laki-laki, wa untha. Yang kedua siapa? Perempuan. Jadi yang diciptakan Allah itu cuma 2, laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Manusia itu yang diakui Tuhan cuma 2. Karena itu kalau ada pengaruh lingkungan yang menggeser dari fitrah itu, kita bantu untuk kembali kepada fitrahnya. Bukan difasilitasi dengan penyimpangannya, dibantu supaya sembuh, kembali kepada fitrah asalnya. Jelas? Karena itu Allah begitu murka sejak era Nabi Lut, ketika keluar dari fitrah, Allah turunkan Nabi untuk membantu menyembuhkan kembali, ajak lagi, dekatkan kepada fitrah utama. Jadi kalau sudah niat saja, Bu. Jangan seperti di perapatan Mampang, ada ketangkap malam-malam. Tangkap polisi, tanya siapa nama? Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Jadi Nia saya, Kurniadi saja. Jadi kalau ada yang menyimpang dari 2 fitrah ini, jangan difasilitasi, jangan diberi ruang, jangan ditampilkan dalam podcast. Nanti diduga tindakan itu menjadi benar. Tapi kita doakan, kita bimbing, kita arahkan kepada nilai kembali ketika Allah menciptakan manusia itu. Apa hubungan dengan takwa dan halal bihalal? Teruskan ayatnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail.
Dan kami jadikan laki-laki perempuan itu menyebar berkehidupan di berbeda tempat yang beragam. Bisa jadi syu'ubah kata Allah. Beda RT, beda RW, beda kecamatan, beda kabupaten, beda pulau. Indonesia ini kurang lebih ada 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Ribung dan sebagainya. Itu boleh jadi semua menyebar. Wa qabail, dan sukunya beraneka ragam, tidak harus sama. Tapi apa yang paling indah? Lita'arafu. Kata Allah sekali